Gomchen dari Lanchen. Gomchen berarti pertapa agung. Seorang Gomchen dari Lachen ini tinggal di sebuah gua pegunungan Himalaya pada ketinggian 3.700 meter di atas permukaan laut, dekat perbatasan dengan Tibet. Ia jarang bertemu orang lain, tapi kisahnya yang mampu terbang dan mengusir setan telah menarik perhatian pihak luar, termasuk seorang penjelajah wanita Prancis bernama Alexandra David-Nel. David-Nel melakukan perjalanan berbahaya untuk menemui sang pertapa secara langsung, terutama untuk mempelajari mistisisme dan praktik perdukunan kuno Tibet. Ia menuliskan bahwa kemampuan melakukan tumo diukur berdasarkan jumlah lembaran kain basah yang bisa dikeringkan ketika menempel di kulit murid baru yang bergadang di luar ruang. Yang menarik, beberapa penelitian terhadap para rahib Indo-Tibet pada 1989, 2002, dan 2013 telah menegaskan adanya kemampuan tersebut. Maharishi Mahesh Yogi paling dikenal melalui gerakan Transcendental Meditation. Ia juga mengaku mengajar yoga terbang sebagai bagian dari program TMC di 3 tingkat. Para murid yang paling mahir disebut-sebut bisa melayang sesukanya dan kembali ke permukaan. Akan tetapi, semua muridnya ternyata hanya belajar melompat-lompat. Sementara itu, Tirumalai Krishnamakarya yang dijuluki Bapak Yoga Modern, karena memisahkan unsur agama dari yoga, pada 1930-an pernah memeragakan menghentikan jantungnya selama 1 menit di hadapan para tamu Raja Mysore. Beberapa dokter hadir untuk melakukan pemantauan. Joseph dari Cupertino adalah seorang biarawan mistis pada abad ke-17 dan dikenal juga sebagai biarawan terbang. Ia sering terlihat melayang antar gereja dan mengambang di atas pohon. Dalam suatu kejadian, ketika seorang ahli bedah sedang membakar luka pada pahanya, Joseph disebut-sebut sangat kesurupan dan mengambang beberapa sentimeter dari kursinya. Dikisahkan juga adanya seekor lalat yang mendarat pada bola matanya. Di permukaan, sepertinya tidak banyak alasan untuk percaya kisah ini karena keadaan mengambang, levitation, merupakan tipuan lazim dan disukai para pelaku pertunjukan jalanan di seluruh dunia. Tadashi Kanzawa dikenal bisa menenangkan hewan dari kejauhan yang diakuinya dilakukan dengan memancarkan qi, yang dalam ilmu bela diri dikenal sebagai tenaga dalam. Hal itu dilakukan terhadap berbagai spesies, mulai dari gajah, kanguru, berang-berang, tikus loncat, kerumunan domba, dan bahkan seekor harimau bengal. Seorang mistis dari Indonesia bernama John Chang, yang dikenal juga sebagai Dinamo Jack atau Majusi Jawa, amat dikenal di kalangan praktisi Neigong. Ia ditemukan pada 1980-an oleh seorang awak film di Surabaya dan mengaku menggunakan qi sebagai sarana untuk menyembuhkan orang. Qi itu dialirkan melalui 2 tangannya ke dalam tubuh pasien dalam bentuk kejutan listrik. Dengan kemampuan qi menurut yin dan yang, ia juga diduga mampu mendorong atau menarik dari kejauhan, menghentikan tembakan peluru senapan angin dengan tangan, dan bahkan membakar sesuatu dengan tangan kosong.